Hai teman-teman, kembali bersama English with Normandani. I'm Normandani Setiawan. The first video you learn about 5 phrasal verbs, and as promised, I will continue on with the 5th until this 10th. Yeah, the 6th is set off, the 7th is go out, 8th is come back, 9 is turn on, 10 is turn off. What is it all about, and what is the meaning of those verbs? We'll continue in this video. So basically, we are going to talk about it in Bahasa Indonesia. Jadi 6 sampai 10 tadi adalah set off, go out, come back, turn on, dan turn off. Nah, saya akan jelasinnya dalam Bahasa Indonesia ya. Mari kita masuk. Dan yang keenam adalah set off, artinya memulai perjalanan. Jadi kembali ya, kalau misalnya set itu mengatur sesuatu, off mematikan. Tapi kalau sudah digabungkan menjadi memulai perjalanan, bukan lagi mengatur atau mematikan ya. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Yang pertama, we set off for the airport in the morning. Bahasa Indonesianya artinya kami berangkat ke bandara pagi-pagi sekali. Ya, set off, berangkat. Contoh kedua, she sets off for work at 7 a.m. Kembali, sets-nya ada huruf S-nya karena subjeknya adalah singular. She, dia, perempuan ya. Dia berangkat kerja pukul 7 pagi. Nah, di sini ada sedikit catatan tambahan. Untuk bahasa Inggris kita sering menggunakan istilah AM, tapi kalau misalnya tengah hari sampai malam, itu kita masuknya PM ya. Jadi kenapa itu AM atau PM? Jadi AM itu adalah antemeridium, itu adalah istilah bahasa Latin, tapi digunakan untuk keterangan dalam bahasa Inggris. Dia artinya before midday. Before midday, sebelum tengah hari. Tengah hari itu maksudnya adalah jam 12 siang. Ya. After midday, itu untuk setelah tengah hari untuk PM. Ya. Post meridian. Jadi kalau AM, antemeridium itu before midday, sebelum jam 12 siang, mulai dari jam 00:01 pagi, ya, sampai jam 12 siang. Tapi kalau post meridium adalah jam 12:01 siang ke jam 00:00 malam. Itu adalah AM dan PM. Yang ketujuh, go out. Phrasal verb ini bukan hanya sekedar pergi, keluar ya. Cukup menarik kalau kita perhatikan literalnya sebetulnya mirip ya. Go itu pergi, out itu keluar. Tapi detailnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk bersosialisasi, suatu kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Jadi bukan sekedar suatu kegiatan keluar rumah, tapi ada suatu kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Contohnya, kalau kita lihat contoh di kalimat pertama, we go out for dinner every Friday. Jadi keluar yang dimaksud di kalimat ini adalah untuk melakukan makan malam. Bukan hanya sekedar untuk keluar dari rumah, buka pintu keluar, tapi memang ada kegiatan rutin ya. Every Friday, setiap hari Jumat melakukan makan malam. Dinner every Friday. Dan juga kalau kita lihat kalimat kedua, he went out. Keluar. He went out with his friends last night. Dia keluar bersama teman-temannya tadi malam. Jadi went ini adalah untuk verb 2 ya. Past, simple past dari kata
go. Go ini adalah verb 1 atau simple present, simple past-nya went. Untuk verb 3, gone. Jadi ini adalah salah satu kata yang termasuk dalam kategori irregular verb. Yang bentuk pertama, bentuk kedua, dan ketiganya tidak mengikuti standar kata benda pada atau standar kata kerja pada umumnya ya. Nah, ini adalah yang ketujuh, go out. Dan yang ke-8, istilah berikutnya adalah come back. Come, kemari, back, belakang. Nah, tapi dalam bahasa Inggris kalau come back bukan mari ke belakang, tapi adalah kembali ke tempat asal setelah dia pergi. Contohnya, di contoh kalimat pertama, I usually come back home around 6 p.m. Saya biasanya pulang sekitar pukul 6 sore. Berarti kegiatan sebelumnya adalah dia bisa jadi ke kantor ya. Pagi hari bekerja, lalu pulang pada pukul 6 sore. I go to the office at in the morning and come back home around 6 p.m. in the afternoon ya. 6 p.m. 6 sore ya, PM atau post meridian seperti yang tadi sudah kita bahas, sore ya. Nah, contoh kalimat kedua, she will come back from her trip next week. Dia akan kembali dari perjalanannya minggu depan. Kembali berarti bisa jadi dia hanya sekedar jalan-jalan atau sedang melakukan perjalanan bisnis ke suatu tempat yang agak jauh. Dari situlah dia kembali ke rumahnya ya. Dia akan kembali dari perjalanannya minggu depan. She will come back home from her trip next week. Istilah ke-9, turn on. Jadi sekaligus kita ingat ya, turn itu adalah kata kerja, verbnya on. Di sini adalah preposition, kata depan ya. Di video berikutnya nanti kita akan belajar lebih detail mengenai verb tersendiri, lalu dengan preposition juga sendiri, adverb sendiri ya, untuk lebih detailnya. Nah, untuk kata turn on sendiri artinya menyalakan perangkat atau mesin. Contohnya, can you turn on the light please? Contoh pertama ya. Turn on di sini artinya menyalakan. Tolong, bisakah kamu menyalakan lampu? Nah, menarik kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggris, please biasa diletakkan posisinya di belakang. Dan ini juga menunjukkan permintaan sopan ya. Nah, dalam bahasa Indonesia lebih wajarnya justru kita taruh posisinya di depan. Tolong ya, please. Tolong, bisakah kamu menyalakan lampu? Nah, jadi di sini juga kita pelajari bahwa posisi kata-kata dalam bahasa Inggris belum tentu sama ya dengan bahasa Indonesia. Cara berpikirnya, orang-orang dalam bahasa Inggris memiliki cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir orang Indonesia. Nah, ini adalah salah satunya ya. Contoh kedua, he turned on the TV to watch the news. Dia menyalakan TV atau televisi untuk menonton berita. Nah, di sini kita lihat ada perbandingan ya antara kata turn on di bentuk verb 1, yaitu present tense. Di sini adalah verb 2 dan verb 3, past tense dan past participle, dengan menambahkan huruf ed di belakang kata turn. Jadi ini menunjukkan bahwa kegiatannya sudah terjadi lampau, sudah terjadi di masa lalu. Nah, ini adalah yang ke-9, turn on. Phrasal verb terakhir untuk hari ini, turn off. Seperti yang tadi kita belajar mengenai turn on, itu menyalakan ya, menyalakan perangkat atau mesin. Sekarang turn off, mematikan perangkat atau mesin. Apa maksudnya? Coba kalau kita perhatikan
contohnya, please turn off the lights when you leave. Tolong matikan lampu ketika kamu pergi. Terus kita lanjut ke contoh kedua, she turned off her phone during the meeting. Dia mematikan teleponnya selama rapat. Jadi kembali, turn di sini adalah verbnya, off di sini adalah adverb ya, kata keterangan. Jadi turn berputar, off matikan. Nah, jadi ada kata yang lebih spesifik yang terbentuk ketika turn dan off digabungkan. Jadi teman-teman, 10 phrasal verb yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagian dari begitu banyaknya phrasal verb yang ada dalam bahasa Inggris, dan phrasal verb sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, entah itu formal atau non-formal. Jangan lupa untuk cek di keterangan video ini, saya lampirkan satu file PDF tentang 100 contoh phrasal verb dan artinya, dan ini memungkinkan kita semua untuk bisa lebih banyak pengetahuannya ya, ada lebih banyak vocabulary yang bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan ini bisa kita pakai sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk berlatih, jangan lupa untuk bertanya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan komen di video ini, saya akan coba untuk baca dan menjawab di video berikutnya atau langsung di komennya. Dan jangan lupa kalau memang teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk bikin like, dan kalau ingin memastikan tidak kelewatan video-video berikutnya untuk pelajaran bahasa Inggris yang berikutnya, silakan subscribe ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.